Donald Trump duduk bersama Volodymyr Zelensky di Washington, dan satu pertanyaan muncul di atas yang lainnya. Haruskah Barat akhirnya memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina? Zelensky telah memintanya sejak awal invasi, memohon perlindungan dari rudal dan drone Rusia yang menyerang lingkungan sipil setiap malam. Trump tidak berkomitmen, dia hanya melemparkan ide, mengamati reaksi, dan membiarkan pintu tetap terbuka. Namun, di balik kamera, ini bukan hanya tentang Ukraina, ini tentang menarik garis di langit yang bisa menyeret dunia ke dalam perang. Zelensky melihat keselamatan, Putin melihat provokasi, dan Trump, dia bermain di kedua sisi. Dalam video ini, kita bahas mengapa ide ini sering muncul dan mengapa solusinya tidak semudah yang Anda kira. Perdebatan tentang zona larangan terbang ini sudah lama terjadi. Isu ini muncul sejak invasi Rusia 2022 dan tetap jadi topik panas di politik dunia. Untuk memahami kenapa gagasan ini terus muncul, kita harus menelusuri asal-usulnya. Bukan pada 2022 saat Rusia menginvasi, atau 2014 saat Crimea diambil alih. Namun kembali pada tahun 1994 ketika Ukraina membuat keputusan yang masih membentuk segalanya hingga hari ini. Saat itu, Ukraina baru saja melepaskan diri dari Uni Soviet. Saat perpecahan, Ukraina mewarisi banyak senjata nuklir. Ada lebih dari 1.900 hulu ledak strategis, membuat Ukraina menjadi kekuatan nuklir ketiga terbesar saat itu. Dan, seperti yang mungkin sudah Anda duga, itu adalah kekuatan senjata yang cukup untuk menakuti siapapun. Saat itu, dunia tidak ingin lebih banyak negara punya senjata nuklir, sehingga Ukraina sukarela menandatangani Memorandum Budapest pada 5 Desember 1994. Kesepakatan itu menyatakan bahwa Ukraina akan menyerahkan semua senjata nuklirnya sebagai imbalan. Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia berjanji menjaga keamanan serta menghormati perbatasan Ukraina. Mereka akan turun tangan jika Ukraina terancam atau diserang. Itu terdengar seperti kesepakatan kuat. Serahkan nuklir, dapat jaminan keamanan. Pada 1996, Ukraina membuang semua senjatanya, sebagian dikirim ke Rusia untuk pembangkit listrik. Tapi jika kita lihat ke hari ini, janji itu terasa hampa bagi banyak orang Ukraina. Rusia menguasai Crimea pada 2014 dan menginvasi pada 2022 melanggar seluruh perjanjian itu. Amerika Serikat dan Inggris telah mengirimkan uang dan senjata, tapi itu bukanlah bentuk pertahanan yang benar-benar kuat. Ukraina menyadari bahwa uang dan bantuan itu tidak menghentikan warganya dari pembunuhan. Sesuatu yang tidak akan terjadi jika mereka masih memiliki senjata nuklir. Lebih dari 13.800 warga sipil tewas sejak invasi, termasuk 286 orang pada Juli 2020, 5 angka terburuk dalam beberapa bulan terakhir. Itu keluarga, anak-anak, dan kakek nenek nyata yang terjebak perang yang dulunya dianggap takkan terjadi. Janji yang dilanggar jadi alasan Ukraina terus minta zona larangan terbang. Mereka merasa dikhianati, dan setiap rudal yang jatuh ke tanah Ukraina hanya memperdalam luka itu. Sejak awal perang 2022, hanya beberapa minggu setelah Rusia masuk, Zelensky sudah mendorong zona larangan terbang. Dia menghubungi para pemimpin dunia melalui video, meminta mereka menutup langit. Ini bukan sekadar langkah politik untuk dukungan dalam negeri, meski itu membantu, tapi soal bertahan hidup. Di Kiev, Kharkiv, dan Mariupol, sirene serangan udara meraung beberapa kali tiap hari. Orang-orang lari ke ruang bawah tanah atau stasiun metro, berharap rudal tak mengenai rumah mereka. Juli 2025, Rusia menembakkan lebih dari 1.000 rudal dan drone ke berbagai target, termasuk sekolah dan rumah sakit. Bagi warga Ukraina, zona larangan terbang adalah perisai dari teror harian, bukan sekadar kebijakan. Zelensky terus memberikan tekanan, membahasnya dalam pidato dan pertemuan, termasuk pertemuan dengan Trump minggu lalu. Jajak pendapat di Ukraina, lebih dari 80% ingin Barat bertindak lebih tegas. Bagi banyak orang, menutup langit menjadi simbol utama bahwa dunia peduli dan melindungi. Saat kata-kata dan sanksi tak cukup, ada juga sisi strategis dalam tugas ini. Pejabat Ukraina berpendapat bahwa menguasai langit, bahkan sebagian, bisa mengubah bentuk medan perang.
Saat ini, Rusia menggunakan kekuatan udara tidak hanya untuk mengebom kota-kota, tetapi juga untuk menghalangi kemampuan Ukraina memindahkan pasukan dan peralatan dengan aman di seluruh negeri. Zona larangan terbang, bahkan hanya di satu wilayah, bisa memungkinkan Ukraina memindahkan pasukan lebih cepat, mengevakuasi warga sipil dengan lebih aman, dan memasok ulang unit-unit garis depan, tanpa perlu selalu waspada terhadap ancaman dari belakang. Mereka mengatakan ini akan menguntungkan mereka dalam perang, bukan karena menguasai udara, tapi karena akhirnya bisa bergerak di darat dengan yakin. Itulah mengapa Volodymyr Zelensky tak hanya memohon pada pemimpin Barat, tapi juga berupaya mengubah jalannya perang ini. Jadi, mengapa Donald Trump bahkan mempertimbangkan gagasan yang selama ini dianggap terlarang? Dia tidak dikenal sebagai orang yang suka terlibat dalam konflik luar negeri. Donald Trump dikenal suka membuat kesepakatan dan tampil kuat tanpa terlibat perang lama. Selama masa jabatannya, Donald Trump memberi sanksi Rusia, namun juga ingin hubungan baik dengan Putin. Pada 2025, Donald Trump tampaknya memakai zona larangan terbang sebagai alat tawar-menawar. Donald Trump mengusulkan dukungan udara Amerika Serikat seperti jet atau pertahanan rudal untuk zona tertentu sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih besar. Donald Trump tidak ingin pasukan darat sesuai pendekatan America First. Para pemilihnya suka sikap tegas ini. Mereka tak ingin perang seperti di Irak atau Afghanistan terulang. Sebuah survei terbaru mengatakan 59% orang Amerika tidak yakin dengan cara Donald Trump menangani situasi Rusia-Ukraina. Sekarang, 51% Partai Republik mendukung bantuan militer, naik 21 poin dari tahun lalu. Itu memang perubahan, tapi tetap sulit meyakinkan pemilih mendukung hal berisiko seperti zona larangan terbang. Trump tampaknya menguji reaksi, mungkin untuk menekan Rusia berunding atau menunjukkan sesuatu ke sekutu. Dia serius ingin memimpin, tapi ini seperti berjalan di atas tali. Dia tahu itu, zona larangan terbang penuh dapat melibatkan Amerika Serikat dalam pertempuran langsung, sulit diterima di dalam negeri. Sebelum lanjut, mari kita mundur sejenak. Kita membahas zona larangan terbang, tapi apa sebenarnya itu? Zona larangan terbang bukan sekadar isyarat diplomatik, tapi juga misi tempur. Itu berarti menyatakan larangan terbang bagi pesawat tertentu di area tertentu, lalu menegakkannya dengan kekuatan. Penegakan itu tidak pasif sama sekali. Itu butuh jet tempur siang malam, siap mencegat dan menembak jatuh pelanggar. Dalam beberapa kasus, itu juga memerlukan penetralan ancaman berbasis darat yang mencakup hal-hal seperti stasiun radar, peluncur rudal, dan pusat komando. Bahkan, jika sistem tersebut di luar perbatasan negara yang dilindungi, tetap bisa diserang. Itu bukan teori, tapi doktrin. Di Ukraina, ini berarti jet NATO siaga 24 jam untuk menembak jatuh pesawat, drone, atau rudal Rusia yang melintasi wilayah udara Ukraina. Itu berarti menyerang pertahanan udara Rusia, termasuk yang ada di Belarus atau jauh di Rusia. Ini bukan sekadar melindungi warga sipil, tapi juga terlibat langsung dengan pasukan Rusia. Ini adalah urusan yang berbahaya dan nyaris memicu perang. Jika ini terjadi, ini bukan pertama kalinya dalam sejarah Amerika memberlakukan zona larangan terbang di suatu wilayah dan mempertahankannya. Pikirkan tentang Irak setelah Perang Teluk. Dari tahun 1991 hingga 2003, pesawat-pesawat Amerika Serikat dan sekutunya melakukan ribuan misi untuk menghentikan Saddam Hussein mengebom rakyatnya sendiri. Mereka tak hanya berpatroli, tapi juga menghancurkan situs radar dan baterai anti pesawat. Di Bosnia, antara tahun 93 dan 95, NATO memberlakukan zona larangan terbang untuk melumpuhkan pesawat tempur Serbia dan menghentikan pembersihan etnis. Di Libya 2000, 11 zona larangan terbang awalnya untuk melindungi sipil, tapi berujung pada jatuhnya rezim Gaddafi akibat serangan udara NATO. Misi-misi ini berhasil karena lawan-lawan mereka terpecah, kalah persenjataan, dan tidak mampu membalas dengan kekuatan serius. Rusia bukanlah lawan seperti itu. Mereka memiliki angkatan udara modern dan memiliki lebih dari 5.900 hulu ledak nuklir. Jika NATO menembak jatuh jet Rusia, itu bukan hanya menegakkan zona, tapi juga berisiko bentrok langsung dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Perbedaannya ada pada jumlah senjata. Mencoba memaksakan kekuatan seperti itu kepada Rusia bukanlah tindakan pencegahan, melainkan sebuah eskalasi. Dan inilah yang membawa kita
pada alasan mengapa kemungkinan zona larangan terbang diberlakukan di atas Ukraina pada dasarnya tidak ada. Bayangkan sejenak, jet-jet NATO berpatroli di langit Ukraina, mengunci target pada pesawat Rusia yang melintasi batas. Mereka menembak jatuh pesawat itu. Rusia pasti tidak akan diam saja. Mereka bisa membalas dengan menyerang pangkalan NATO di Polandia atau mengirim jet untuk menantang patroli itu. Sekarang, ini bukan hanya Ukraina versus Rusia, tapi NATO melawan Rusia sehingga situasinya sangat berbeda. Kedua pihak memiliki senjata nuklir, lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh negara dalam hitungan menit, dan jangan berpikir bahwa Rusia tidak akan menggunakannya. Putin telah menyatakan dengan jelas bahwa dia menganggap zona larangan terbang sebagai tindakan perang. Pada tahun 2022, dia memberikan pidato yang memperingatkan bahwa negara manapun yang memberlakukan zona larangan terbang akan diperlakukan sebagai pihak yang berperang. Taruhannya sangat tinggi. Sejarah mencatat, krisis rudal Kuba 1962 nyaris memicu perang nuklir ketika pesawat mata-mata Amerika Serikat hampir ditembak jatuh. Atau ambil contoh latihan Able Archer tahun 1983 ketika Uni Soviet mengira latihan NATO adalah serangan sungguhan dan mereka bersiap dengan senjata nuklir mereka. Kesalahan kecil hari ini, seperti pilot menembak target salah, bisa memicu reaksi berantai. Para pemimpin tahu hal ini dan itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang secara tidak sengaja memicu bencana global dengan membuat Putin marah. Sejarah menunjukkan betapa cepatnya segala sesuatu bisa lepas kendali bahkan tanpa invasi penuh. Pada Perang Korea 1950-an, pilot Amerika Serikat dan Uni Soviet bentrok di udara Korea Utara, meski Uni Soviet tak resmi terlibat perang. Pesawat Amerika menembak jatuh puluhan MiG Soviet, dan pilot Soviet membalas di bawah penyamaran seragam Tiongkok. Bentrok-bentrok ini hampir memicu eskalasi langsung lebih dari satu kali. Ini mengingatkan bahwa konflik wilayah udara kerap membuat batas politik kabur. Dalam kasus Ukraina, pilot Rusia tidak akan berpura-pura. Mereka akan mengenakan bendera mereka sendiri, terbang dengan perintah, dan langsung menjawab kepada Moskwa. Setiap pesawat dicegat atau rudal ditembakkan dapat memicu hal tak terduga yang tak dapat dihindari kedua pihak. Biaya juga sangat besar, sebab memiliki jaringan luas tidak murah. Analis militer memperkirakan penerapan zona larangan terbang di Ukraina memerlukan 500-800 penerbangan per hari tergantung aktivitas Rusia. Itu bukan hanya beberapa jet, tapi ratusan pesawat, termasuk airborne warning and control system pengintai, tanker, platform peperangan elektronik, dan pesawat tempur pengawal, semuanya beroperasi terus-menerus. Puluhan ribu personel dikerahkan ke pangkalan regional, didukung pusat logistik untuk bahan bakar, perawatan, dan amunisi. Biayanya, menurut perkiraan beberapa ahli pertahanan, lebih dari 10 miliar per bulan, dan itu belum termasuk kerugian jika pesawat ditembak jatuh. Sebagai perbandingan, operasi di Libya, yang jauh lebih kecil dan kurang diperebutkan, menelan biaya lebih dari 11 miliar hanya dalam beberapa bulan. Ukraina adalah medan perang yang lebih sulit, dengan pertahanan udara terintegrasi, langit diperebutkan, dan kekuatan militer. Ini bukan patroli di gurun kosong, tapi terbang ke pertempuran. Ada masalah hukum, karena zona larangan terbang perlu persetujuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan Rusia punya hak veto sebagai anggota tetap. Mereka akan segera memblokirnya. Tanpa dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa NATO bisa dinilai melanggar hukum internasional meski tujuannya menyelamatkan nyawa. Di Libya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah setuju, tapi situasi di Irak dan Bosnia tetap kacau. Itu dilakukan tanpa persetujuan jelas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disebut intervensi kemanusiaan. Untuk Ukraina, sebagian orang menilai kehancuran besar dan lebih dari 49.000 korban sipil sejak 2022 membenarkan pelanggaran aturan. Namun, beberapa memperingatkan itu bisa membuat NATO terlihat jahat dan memberi kemenangan propaganda pada Rusia. Pilihan ini sulit. Selamatkan orang sekarang atau hadapi risiko lebih besar nanti. Tanpa perlindungan hukum, Moskwa bisa menuding tindakan apapun sebagai invasi Barat. Bahkan jika tujuannya murni untuk bertahan, faktanya NATO tidak sejalan. Aliansi ini punya 31 anggota dan pandangannya tidak selalu sama. Polandia, Lituania,
dan Estonia mendesak tindakan lebih tegas. Mereka di dekat Rusia dan merasakan ancaman itu setiap hari. Polandia telah menampung lebih dari 3 juta pengungsi Ukraina sejak 2022. Mereka telah melihat rudal Rusia mendarat di dekat perbatasan dan kadang di wilayah udara mereka. Mereka ingin lebih banyak senjata dan mungkin dukungan udara untuk Ukraina melawan Rusia. Tapi negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis, mereka masih menahan diri. Mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi pada ekonomi mereka jika perang meluas. Pada tahun 2022, ketika Rusia memangkas pasokan gas, harga energi di Eropa melonjak dengan gas alam mencapai 300 per megawatt jam 3 kali lipat dari tarif normal. Konflik langsung bisa membuatnya tampak seperti uang receh. Jerman mengirim tank dan pertahanan udara, tetapi mereka lambat untuk berkomitmen pada apapun yang bisa menarik mereka ke dalam pertempuran. Prancis mendukung Ukraina, tapi tidak mendukung zona larangan terbang di konferensi tingkat tinggi NATO Den Haag, Juni 2025. Mereka sepakat memberi Ukraina dana sekitar 50 miliar euro pada 2024 dan paket besar lain direncanakan tahun ini. Namun, mereka tetap menolak memberi Ukraina keanggotaan penuh, menandakan perpecahan. Beberapa negara ingin terlibat sepenuhnya, sementara yang lain ingin tetap membuka pintu untuk pembicaraan dengan Rusia. Sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan dalam situasi ini adalah bagaimana hal ini terlihat dari sudut psikologis bagi Ukraina. Zona larangan terbang adalah soal bertahan hidup. Inilah beda keluarga yang tidur aman dan yang harus lari ke tempat perlindungan jam 3 pagi saat sirene meraung. Bagi Rusia, ini tentang kebanggaan dan ketakutan. Kremlin menggambarkan NATO berusaha mempermalukan atau menghancurkan mereka. Ini bukan sekadar propaganda, ini memanfaatkan ketakutan nyata akan pengepungan, sesuatu yang telah dikhawatirkan Rusia sejak Perang Dingin. Pesan ini menjaga dukungan pada Putin tetap tinggi, meski perang berlangsung lama. Media pemerintah terus menekankan hal ini dan berhasil. Jajak pendapat menunjukkan sekitar 70% warga Rusia masih mendukung perang karena menganggapnya membela negara. Zona larangan terbang akan memperkuat narasi itu, membuat argumen Putin semakin kuat. Di dalam negeri, satu ide bisa jadi dua kenyataan berbeda tergantung sudut pandang Anda. Ini menjadi pengingat bahwa dalam beberapa hal, perdebatan ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana orang memandang kelangsungan hidup mereka sendiri. Jika zona larangan terbang terlalu berisiko, opsi lain adalah memberi Ukraina lebih banyak alat perlindungan. Barat sudah meningkatkan dukungan. Pada 2025, Ukraina menerima jet tempur F-16 pertamanya setelah bertahun-tahun meminta. Pesawat-pesawat ini, bersama dengan kendaraan khusus untuk memindahkan dan menyembunyikannya, memberi Ukraina cara untuk menantang serangan udara Rusia. Sistem pertahanan udara canggih seperti Patriot telah menembak ratusan rudal menurut laporan. Mereka menghentikan lebih dari 80% ancaman di beberapa wilayah. Ukraina sangat mengandalkan drone. Mereka telah membangun pasukan drone yang menyerang target Rusia seperti kilang minyak ratusan mil di dalam wilayah Rusia. Perubahan menuju kemandirian ini disukai Barat dan membantu Ukraina tanpa membahayakan pilot NATO. Perubahan diam-diam dalam cara perang terjadi sepenuhnya mengubah konsep zona larangan terbang. Ukraina dan Rusia terlibat perang drone terbesar sepanjang sejarah. Ratusan quadcopter murah, drone jarak jauh, dan drone bunuh diri menjalankan misi harian di kedua belah pihak. Mereka kini jadi angkatan udara, bukan sekadar alat pengintai dan sulit dihentikan. Zona larangan terbang tradisional dirancang untuk menghentikan jet tempur dan pem-bom, bukan drone murah yang terbang rendah di bawah radar. Ini mungkin perang pertama di mana penolakan udara dilakukan oleh stasiun pengacau, unit elektronik, dan pertempuran drone. Medan perang telah berubah dan aturan lama mungkin sudah tidak cocok lagi. Alternatifnya, zona larangan terbang terbatas bisa dibuat khusus untuk koridor udara demi pengiriman bantuan atau evakuasi kemanusiaan. Ini bukan penutupan penuh wilayah udara, hanya rute-rute tertentu di mana pesawat bisa terbang dengan aman untuk mengirim makanan atau mengevakuasi orang. Koridor kemanusiaan pernah digunakan sebelumnya, tetapi selalu berada di garis tipis antara perlindungan dan provokasi. Di Suriah, koridor udara sementara pernah dibuat agar makanan bisa dikirim ke kota terkepung, berdasarkan kesepakatan internasional. Namun bahkan saat itu, pesawat-pesawat tetap menjadi sasaran tembakan dari pasukan rezim maupun pemberontak di Ukraina. Koridor kemanusiaan
dapat menggunakan jalur udara yang diawasi drone atau pesawat kargo untuk mengirim bantuan ke daerah terdampak parah seperti Kherson atau Zaporizhia. Tetap berisiko karena Rusia bisa menganggapnya sebagai tantangan. Meski kecil, kemungkinan memicu perang besar. Usulan seperti penegakan bersama dengan negara netral seperti Swiss atau sayap perdamaian udara, Perserikatan Bangsa-Bangsa sering terhambat dalam negosiasi. Rusia hampir pasti akan menantang wilayah udara itu, baik dengan mengacaukan Global Positioning System atau terbang dekat untuk menguji respons. Satu kesalahan, satu drone jatuh dapat mengakhiri operasi dalam semalam. Bagi banyak orang di Ukraina, mencoba lebih baik daripada diam. Koridor udara terbatas, tak bisa selamatkan seluruh negara, tapi bisa menyelamatkan nyawa di zona terdampak parah. Ada juga pendekatan jangka panjang berupa jaminan keamanan tanpa pertempuran. Ini bisa berarti pelatihan tambahan, paket bantuan lebih besar, atau kesepakatan dukungan bagi Ukraina. Tanpa menjadi anggota NATO, pada 2024 Amerika Serikat dan negara lain menandatangani perjanjian bantuan senjata dan pelatihan miliaran dolar selama dekade berikutnya. Ini bukan zona larangan terbang yang Ukraina inginkan, tapi bisa dikembangkan. Namun, Ukraina menginginkan lebih dari janji. Mereka menginginkan tindakan sekarang, bukan dalam 10 tahun. Menariknya, sementara Ukraina terus meminta zona larangan terbang, mereka juga berusaha membangun versinya sendiri. Dengan Patriot, Iris-T, dan NASAMS, Ukraina membangun pertahanan udara di kota-kota utama. Zona-zona ini tak bisa menghentikan segalanya. Tapi di Kiev, mereka telah menggagalkan puluhan serangan. Unit drone baru Ukraina tidak hanya digunakan untuk menyerang, tetapi juga untuk mencegat ancaman yang datang. Ini bukan zona larangan terbang tradisional dengan jet NATO, melainkan pertahanan gabungan yang perlahan mirip, buatan sendiri, adaptif, dan khas Ukraina. Menariknya, saat Washington dan Brussel mendominasi berita, ada kekuatan lain yang mengamati dari pinggir. Tiongkok, Beijing berupaya bersikap hati-hati, menyerukan perdamaian, memberi dukungan diplomatik samar, dan tetap berdagang dengan Moskow. Jika NATO memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina, upaya penyeimbangan bisa runtuh. Tiongkok mungkin terdorong lebih dekat ke Rusia, setidaknya dalam pernyataannya. Itu bisa berarti lebih banyak latihan militer bersama di Pasifik, perluasan kerja sama teknologi, atau kesepakatan ekonomi yang dirancang untuk mengurangi dampak sanksi Barat. Ini bukan sekadar jet tempur di Ukraina, tapi tentang perubahan tatanan global saat kekuatan besar memilih pihak. Dan jika Beijing melihat langkah NATO sebagai ancaman terhadap ruang strategisnya sendiri, efek domino itu bisa meluas jauh melampaui Eropa. Dan ini adalah hal lain yang juga dipikirkan para pemimpin, meskipun mereka tidak mengatakannya secara terbuka. Jika Barat menerapkan zona larangan terbang di Ukraina, itu akan mengubah medan perang, strategi, dan menciptakan preseden. Preseden yang akan dikenang pemerintah, aktivis, dan masyarakat dunia di masa depan. Lain kali perang terjadi, baik di Taiwan, Gaza, Sudan, atau tempat yang tak diperhatikan. Namun orang-orang akan bertanya, lalu kenapa bukan kami? Kenapa Ukraina layak dipertaruhkan? Jet tempur, eskalasi. Tapi krisis kita sebenarnya bukan itu, mengingat ketegangan Iran-Israel. Kedua negara itu pasti akan jadi yang pertama dalam daftar itu. Itulah alasan pertanyaan itu tetap ada. Pertanyaan itu terus muncul di konferensi pers, diplomasi jalur belakang, dan benak para pemimpin yang mengelola ekspektasi. Karena begitu Anda melewati batas itu, begitu Anda menunjukkan bahwa Anda bersedia menembak jatuh pesawat demi membela warga sipil, akan semakin sulit untuk membenarkan sikap menahan diri. Di tempat lain, logika moral berubah, biaya politik dari tidak bertindak meningkat, dan tiba-tiba setiap konflik menjadi ujian konsistensi. Banyak pemimpin ragu, bukan karena tak peduli Ukraina, tapi karena paham dampak jangka panjang presiden. Zona larangan terbang bukan hanya taktik, tapi juga sinyal. Itu memberitahu dunia jenis kekerasan seperti apa yang membutuhkan intervensi dan yang tidak. Sinyal itu bisa mengikuti mereka pulang ke perbatasan, aliansi, dan krisis mereka sendiri. Di era media global dan mobilisasi instan, presiden adalah kekuatan. Setelah itu ditetapkan, hampir mustahil untuk mundur. Saat membahas presiden, ada sudut pandang lain yang patut diperhatikan. Alasan dibalik penolakan untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina memang serius, tidak diragukan lagi. Namun, ada kekhawatiran bahwa menolak akan menimbulkan biaya lebih besar dari perkiraan, bukan hanya bagi Ukraina,
tapi juga dunia. Tiap kali Barat berkata tidak, itu mengirim pesan. Itu memberitahu para agresor bahwa jika mereka cukup memaksa, mereka bisa lolos begitu saja. Bahwa jika mereka mengancam dengan pembalasan nuklir, mereka bisa mengebom warga sipil tanpa konsekuensi serius. Ketakutan itu berhasil, dan setelah pesannya tersebar, dampaknya tidak hanya lokal. Pesan itu menyebar ke para pemimpin yang mengamati diam-diam, ke Beijing, Teheran, dan siapapun yang bertanya seberapa jauh mereka bisa bertindak sebelum ada yang turun tangan. Disitulah bahaya semakin besar. Jika Ukraina dibiarkan berjuang sendirian di udara dan dunia terus menahan diri, itu juga menciptakan preseden. Itu menunjukkan bahwa bahkan saat menghadapi agresi dan warga sipil jadi sasaran, negara-negara terkuat tetap ragu, dan keraguan itu jadi taktik. Itu dipelajari, ditiru, lalu menjadi bagian strategi. Mereka yang melihat kelemahan dan tahu memanfaatkannya juga berisiko kelelahan. Semakin lama perang, makin banyak yang cuek, pemerintah alihkan fokus, bantuan pun makin lambat. Tanpa perubahan strategi besar, Ukraina bisa dipaksa menerima hasil di bawah harapan. Itu bukan hanya kerugian bagi Ukraina, tetapi juga bagi negara yang percaya perbatasan dan kedaulatan penting, serta warga sipil tak boleh dijadikan alat tawar-menawar. Menerapkan zona larangan terbang sekarang berbahaya. Tak ada yang menyangkal itu keputusan berat, namun risikonya jika tidak dilakukan bisa lebih buruk. Karena jika Ukraina gagal, jika Rusia mempertahankan keuntungannya, jika Barat dianggap terlalu berhati-hati sampai tidak bergerak, maka krisis berikutnya akan lebih sulit dihentikan. Invasi selanjutnya akan datang lebih cepat, agresor berikutnya lebih berani, dan ini tak hanya soal Eropa. Jika NATO tinggalkan Ukraina, bagaimana jika Taiwan minta bantuan? Apa yang terjadi ketika negara lain menghadapi serangan rudal dan meminta perlindungan? Jawaban yang diberikan kepada Ukraina akan bergema. Itu akan memengaruhi keputusan mendatang. Itu akan membangun kepercayaan atau menghancurkannya. Dan sekali kepercayaan itu hilang, aliansi melemah, daya tangkal memudar, dan dunia menjadi lebih berbahaya. Beberapa pemimpin percaya zona larangan terbang harus tetap jadi opsi, bukan karena ingin perang, tapi untuk mencegah perang. Karena terkadang risiko bertindak lebih kecil daripada biaya tidak bertindak. Melindungi warga sipil bukan hanya pilihan moral, tapi juga strategis. Dan jika langit tetap terbuka untuk bom, pintu pun tetap terbuka untuk kekacauan. Jadi, sementara perdebatan terus berlangsung dan risikonya memang nyata, keputusan untuk terus mengatakan tidak mungkin bukanlah jalan yang paling aman. Itu bisa membuka jalan ke hal yang lebih buruk. Pertanyaan itu tetap ada karena ini bukan sekadar soal Ukraina, tapi tentang dunia yang kita pilih untuk dihuni sekarang. Pada pertemuan Agustus 2025, Trump dan Zelensky tampil dengan senyum dan bahas kerja sama keamanan, namun tanpa komitmen jelas. Eropa menjanjikan dana tambahan untuk zona larangan terbang. Trump memberi isyarat dukungan atau pertahanan udara terbatas dalam kesepakatan damai, tapi semuanya masih belum jelas. Itulah inti perdebatan ini. Zona larangan terbang bisa terasa seperti perlindungan sekaligus provokasi, dan kadang keduanya benar bersamaan. Inilah alasan para pemimpin dunia ragu, dan mengapa opsi ini tetap ada, tapi tak pernah dipilih. Bagi Ukraina, menjaga gagasan ini penting untuk menuntut tanggung jawab sekutu dan mengingatkan mereka atas janji yang dilanggar pada 1994. Bagi Barat, menahan diri adalah tentang menghindari bencana yang bisa melanda semua orang. Terkadang langkah paling cerdas adalah langkah yang tidak kamu ambil. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan kurang ramah bagi pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal sehingga kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs, jadi kami tidak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tidak suka dengan liputan kami. Yang kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda.
Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR yang ada di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.